Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, salve, dan berkah dalam buat ibu bapak semuanya. Oke, memang kejadian skismatik itu memang cerita ya, sampai 3 skisma besar ya. Kalsedon, Efesus, Kalsedon, dan 1054. Sebetulnya saat itu, skisma-skisma awal itu sebelum terjadi sampai sekarang, merujuk sampai abad ke-6, ke-7, ke-8, sebelum masuk abad ke-6 ya. Ya, sebelum masuk abad ke-6, 7, 8. Sebetulnya para patriark-patriark itu mengetahui kejujurannya betul, memang ketua kelasnya Petrus. Dengan bertambah perjalanan waktu, tahun per tahun, abad ke abad, semakin kayak di pelintir-pelintir, kayak nggak dimurnikan gitu, kayak dikotor-kotori. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya suatu dunia dalam genggaman ini, semua orang bisa mengakses kok siapa kebenaran itu. Betulkah Tuhan Yesus itu mendirikan gereja yang sekarang namanya Katolik? Ya, sejak awal seperti itu. Kenapa Anda kok selalu nggak berkenan dengan kata Katolik? Katolik itu artinya umum, universal. Berarti Yesus kan umum, Katolik, universal untuk semua orang. Yesus itu, kalau orang-orang itu mau mengikuti Yesus yang benar di dalam kepenuhan yang secara totalitas, masuk dalam gereja Katolik yang didirikannya itu, bos. Oke? Oke, Om Erik, mantap dong. Yuk kita mulai yuk. Gereja sejak awal itu Katolik, ya. Katolik itu artinya itu umum, universal. Kenapa dengan kata umum bisa terima, kata universal bisa terima, tapi dengan kata Katolik Anda menolak, kayak Anda muntahkan itu. Artinya sama itu. Sangat tepuk jidat, tepuk dada saya. Ngerti kata umum universal, tapi begitu kata Katolik kok langsung dimuntahkan. Mereka membaktikan diri pada pengajaran para rasul dan juga pada suatu kehidupan bersama, di mana pemecahan roti dan doa itu selalu dilakukan. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Banyak orang Kristen yang hanya berpegang pada Alkitab itu akan mengatakan bahwa gereja Alkitab tidak mirip dengan gereja Katolik. Keren. Bahwa gereja Alkitab tidak mirip dengan gereja Katolik. Mantap, coy. Oke? Kalau memang hal itu benar, mari kita buktikan dari beberapa ratus tahun pertama kekristenan untuk mendukung klaim tersebut. Tetapi sebelumnya, kita akan membongkar dulu. Kita akan kupas semuanya. Apa yang kita temukan adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa gereja mula-mula itu memang Katolik dalam segala hal. Gereja mula-mula itu Katolik, gereja purba itu Katolik, nggak usah dipelintar-pelintir. Mau bantah-bantah silakan nanti ya. Banyak orang Protestan itu mengklaim bahwa gereja di abad 3 pertama itu gereja yang murni. Gereja di 3 abad pertama itu gereja yang murni, kayak daging adas nih. Dan mendasarkannya pada pembacaan modern terhadap Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dengan mengabaikan tulisan-tulisan orang Kristen mula-mula. Mari kita bongkar. Mereka juga akan mengklaim bahwa hanya setelah pengesahan kekristenan oleh Kaisar Romawi Konstantinus
di abad keempat, tepatnya di tahun 313 Masehi, gereja menjadi Katolik dan korup. Betulkah? Namun doktrin-doktrin Katolik pasca Konstantin itu adalah doktrin-doktrin yang sama dengan doktrin-doktrin yang dianut oleh orang-orang Kristen selama 3 abad sebelumnya. Faktanya, bukti-bukti di bawah ini dengan jelas menunjukkan bahwa kepercayaan-kepercayaan gereja mula-mula itu sama dengan kepercayaan-kepercayaan gereja benar-benar original Katolik saat ini di milenium ketiga. Oke, Om. Kita akan buka ya. Ini ayat nih, nomor 1, 2 ini poin-poinnya ini. Ini nanti masuknya dalam suatu ayat-ayat, tenang saja. Sekali lagi, di sini para bapak gereja awal itu sangat penting dikarenakan apa? 1, kesaksian para bapak gereja awal itulah yang membuktikan bahwa gereja perdana itu adalah gereja Katolik. Ojo mbok bantah iki. Mbok bantah bledos dhewe iki. Yang kedua, Konsili Trente dan juga Konsili Vatikan Pertama itu menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menafsirkan kitab suci dengan cara yang bertentangan dengan persetujuan bulat dari para bapak gereja. Yang ketiga, semua bapak gereja yakin bahwa teks asli Alkitab itu benar-benar kebal dari segala kesalahan. Jika doktrin Katolik telah berubah berkali-kali dari tulisan-tulisan awal, maka catatan tersebut seharusnya mencerminkan hal ini. Namun apa? Kebalikannya, catatan sejarah itulah yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan para bapak gereja awal konsisten dengan ajaran-ajaran gereja Katolik modern sampai detik ini. Gereja yang benar-benar asli alias original dari awal pertama sampai jebret 2024 ya Katolik ini loh bos. Kamu nggak terima kan? Kalau diklaim Katolik, ya pasti kamu nggak terima karena kamu akan kejang-kejang. Gereja dari awal catatan sejarah itu menunjukkan berkaitan tulisan dari para bapak gereja awal mengenai kekonsistenan dengan ajaran gereja Katolik modern sampai detik ini. Semuanya tidak ada yang berubah sama sekali. Itulah sebabnya mengapa dalam suatu rapat besar yaitu Konsili Trente dan Vatikan Pertama itu menegaskan bahwa tulisan-tulisan dari gereja perdana harus dianggap sebagai otoritatif dalam hal penafsiran kitab suci. Tuh. Jelas? Jelas, Om. Nanti tak kupas, nanti terang saja. Ini berkali-kali kita berbeda ini toh. Tak semakin hari tak perdalam terus ini. Kamu tuh umat Katolik yang percaya diri itu loh. Gerejamu tuh membangun itu Tuhan Yesus percaya no gitu loh. Nanti dikasih bantah nggak bisa jawab umat Katolik. Wah, lucu nah gitu. Bantahlah. Penafsiran kitab suci apapun tidak boleh bertentangan dengan wasiat atau warisan dari ajaran-ajaran gereja perdana, dan itu yang telah disepakati secara bulat mengenai doktrin. Dan sekali lagi, izinkan kami untuk mengklarifikasi. Doktrin adalah ajaran-ajaran dari kitab suci, dan itu yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan moral. Bukan praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan, dan juga disiplin-disiplin yang oleh banyak orang anti-Katolik itu selalu dikaitkan, disangkut pautkan, dicocok-mologikan alias dikatakan sebagai doktrin. Jelas? Saya ulang, perhatikan. Doktrin itu adalah ajaran dari kitab-kitab, dari kitab suci, dan itu yang berhubungan dengan hal-hal yang selalu berkaitan dengan iman,
moral. Iman dan moral. Dan itu bukan praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan, bahkan disiplin-disiplin, bukan. Itulah yang selalu dikatakan oleh orang-orang anti-Katolik. Dikatakan sebagai doktrin. Paham ya sampai sini ya? Ada suatu contoh seperti ini. Pembaptisan dengan pemercikan versus pencelupan. Ini loh suatu contoh, suatu praktek. Ngerti nggak? Anda dibaptis dengan diperciki atau dicelupkan, pencelupan, itu namanya sebuah praktek. Kalau doktrin, itu berkaitan dengan iman dan moral. Itu doktrin. Gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik. Gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik. Karena apa? Gereja ini mengajar dengan sempurna. Gereja inilah yang memberikan kita akan kitab perjanjian baru. Dan gereja inilah yang terdiri dari tingkatan, yaitu uskup, imam, dan diakon. Ini tingkatan imam ya, sorry. Tak boleh nih, biar Bapak paham nih. Mana nih Moskow? Nih, perhatikan. Saya ulang. Gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik. Dan gereja ini itu mengajar dengan sempurna. Dan gereja inilah yang memberikan kita perjanjian baru. Dan itu terdiri dari tingkatan imam. Yang pertama itu episkopos, bishop, uskup. Yang kedua adalah presbiterios, pastor, imam, klerus. Dalam bahasa Jawa, romo. Yang ketiga, diakonos, diakon, pembantu uskup. Ini hierarkinya sudah nampak nih. Gagasan mengenai kitab suci sendiri tidak ada dan tidak mungkin ada. Karena apa? Karena saat itu mesin cetak itu belum ditemukan, bro. Dari awal sudah kami mengatakan belum ada mesin cetak. Mesin cetak itu adanya abad ke-13. Ya, abad ke-14 kalau tidak salah, sorry. Abad ke-14 itu mesin cetak sudah ada. Dan orang-orang Kristen mula-mula saat itu bahkan belum memiliki kitab suci perjanjian baru. Paham? Itu adalah gereja baru, bukan kitab suci baru. Dan mereka itu harus selalu bergantung dengan pada suatu pengajaran lisan. Pengajaran lisan inilah yang diturunkan dari para rasul, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Duluan mana gereja dengan kitab suci perjanjian baru? Ya duluan gereja sampeng itu ya. Mbok buantah tok senenge. Kita yang punya kitab suci, kamu framing-framing, kita ndak alkitabiah. Oh, tak kasih petis kangkung kamu nanti. Mari kita bongkar satu-satu. Sebelum ada Alkitab, sudah ada gereja. Saderengipun wonten kitab suci nggih, Ibu Bapak, niku sampun rumiyin wonten nggih menika gereja. Saged mangertos menawi kula ingkang ucapaken menika boten ngertos, ndak tahu Amerik, oke bahasa Indonesia aja. Jadi sebelum Alkitab ada, gereja itu sudah ada. Untuk memastikan bahwa tradisi kerasulan
itu yang akan diteruskan setelah kematian para rasul. Di sini seorang yang bernama Paulus itu memberitahu kepada orang yang bernama Timotius. Bagaimana Paulus memberitahu kepada Timotius? Perhatiin. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang dapat mengajarkannya kepada orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Berarti dengan kata lain, Ibu Bapak, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa itu penting untuk menjaga tradisi dan juga ajarannya tetap hidup. Ya, ia memang menulis surat. Dia tidak menulis kitab suci. Dia menulis surat. Tetapi setiap tempat di mana sebuah gereja didirikan tidak langsung mendapatkan salinan surat-surat tersebut. Dan itu diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum semuanya terkumpul menjadi apa yang kita kenal sebagai Kitab Perjanjian Baru. Proti-proti itu dipahami itu, proti. Tidak ada Alkitab tertulis seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan hal tersebut penting supaya kita bisa memahaminya. Di 4 abad pertama gereja, itu banyak buku, bukan banyak kitab ya. Semuanya itu buku. Dan itu seperti 7 surat Ignatius, surat Clement, itu Paus keempat, surat Clement kepada gereja di Korintus, Didache, dan juga Gembala. Inilah semuanya dihormati oleh banyak orang Kristen sebagai buku yang diilhami, tetapi kemudian terbukti tidak diilhami. Bukan kitab suci, buku itu. Perlu diingat, tidak terinspirasi bukan berarti tidak penting atau tidak berotoritas ya. Ada suatu dendangan, lantunan, kata-kata tidak terinspirasi, berarti itu bukan tidak penting ataupun tidak berotoritas. Tidak terinspirasi itu berarti bahwa mereka tidak melihat tulisan-tulisan itu sejajar dengan tulisan-tulisan para rasul yang terinspirasi. Itu maksudnya seperti itu. Suatu kitab yang kita kenal sekarang ini itu belum ada sampai rapat besar yang namanya Hippo dan Kartago atau Konsili Hippo dan Kartago. Dan di saat itulah Gereja Katolik itu menetapkan kitab-kitab mana sih yang masuk dalam Perjanjian Baru dan mana yang tidak masuk. Juga ada banyak surat serta tulisan di mana itu beredar. Dan mereka melihat adanya kebutuhan untuk menentukan mana yang dianggap terinspirasi dan mana yang penting tetapi tidak terinspirasi. Dan juga mana yang tulisan sesat. Tuh. Proti perhatiin toh, proti. Itu tulisan-tulisan itu semuanya terakomodir itu. Oh, ini penting. Oh, ini penting tapi tidak terinspirasi ya. Oh, ini yang dianggap terinspirasi ya juga ya. Loh, kok ini kok ada tulisan sesat ini? Oke, kita pilah. Bapak Uskup, ya Bapak Uskup, gimana ini? Ada tulisan sesat ini. Singkirkan dulu, jangan dibakar. Jangan dibakar ya, tetap kita dokumentasi. Loh, sana masuk di perpustakaan Vatikan sana. Kamu akan mendapatkan salinan asli tulisan sesat itu. Para bapak-bapak uskup yang tergabung dalam suatu konsili inilah akhirnya mempelajari banyak dokumen. Termasuk tentu saja yaitu tulisan-tulisan dari uskup-uskup pertama, yaitu para rasul sendiri. Tetapi baru di konsili-konsili inilah gereja itu secara resmi menetapkan apa yang harus dimasukkan ke dalam kanon kitab suci. Tuh. Das.
Semuanya tadi itu bukan kitab, yaitu tulisan-tulisan, itu buku-buku itu. Surat Apostel kamu katakan Injil, keblinger otakmu. Injil itu 4 tok, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat Paulus di Korintus, Injil itu firman Yesus di Korintus. Firman Yesus di ini. Aduh. Walah jabang bayi. Ngono ngaku teologi, kolor nanti kamu. Seperti apakah gereja mula-mula itu, Om Erik DKC? Mari kita angkat. Tulisan-tulisan para bapak gereja mula-mula. Di sini kita melihat gereja yang mereka kenal. Dan kita yakin semua orang Katolik, jikalau membaca tulisan ini, pasti akan mengenali gereja mereka. Dan saya juga menduga bahwa sebagian besar orang Protestan pasti tidak akan melihat gereja mereka. Ayo, lalu ditanya gerejanya apa? Enggak penting gereja. Saya Kristen, denominasi, non-denominasi. Aduh. Di tahun 80 Masehi, kita melihat Santo Clemens dari Roma, yang merupakan urutan keempat dalam garis suksesi Petrus, dan juga murid langsung Petrus dan Paulus. Santo Clemens ini mengirim surat ke wilayah Korintus. Di sanalah menasihati mereka supaya untuk bersatu, atau mereka akan mengalami dampak yang parah. Gereja di Korintus telah membuat gereja menjadi kacau sejak Santo Paulus. Sekarang, mengapa seorang uskup di Roma itu memberitahu gereja di Korintus apa yang harus dilakukan? Karena Santo Clemens, uskup Roma, itu memiliki otoritas untuk melakukannya. Dan otoritas itu diakui. Santo Clemens diakui sebagai uskup Roma keempat setelah Petrus. Dan di posisi tahun 80 Masehi ini, Santo Yohanes, murid terkasih Tuhan Yesus, masih hidup perkara ini. Kenapa kok tidak melaporkan ke Rasul Yohanes? Kenapa kok tetap langsung cering ke Roma, laporan ke Santo Clemens? Ayo kau, kenapa itu? Kau akan mengingkari ketua kelas dari uskup-uskup Katolik pertama kah? Kita lihat Clemens dari Roma. Jika ada orang yang tidak menaati apa yang telah dikatakannya melalui kami, biarlah mereka tahu bahwa mereka akan melibatkan diri mereka sendiri dalam pelanggaran dan dalam bahaya yang tidak kecil. Akan tetapi, kami tidak bersalah atas dosa ini. Dan kami akan berdoa dengan permohonan yang sungguh-sungguh dan memohon supaya Sang Pencipta segala sesuatu tidak melukai jumlah orang-orang pilihannya yang telah dihitung di seluruh dunia melalui anaknya yang terkasih Yesus Kristus, yang olehnya ia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang dan dari ketidaktahuan kepada pengetahuan yang sempurna tentang kemuliaan namanya. Ini suratnya Santo Clemens kepada gereja di Korintus tahun 80 Masehi, bos. Santo Yohanes Rasul terkasih masih hidup, bos. Yang terhormat Bapak Uskup Daniel Biantoro, Anda tidak usah pelintar-pelintir terus ya, Uskup Daniel Biantoro. Uskup GGUC yang saya hormati, jangan mengkaburkan sejarah yang benar. Anda tidak mengakui Petrus kami ya, Paus kami ya. Aduh. Kita dapat melihat di tahun 110 Masehi dalam suatu tulisan Santo Ignatius dari Antioquia. Ignatius ini adalah murid dari Santo Yohanes.
Apa itu tulisannya? Ya, Yohanes yang itu, bahwa gereja memiliki para uskup yang memiliki otoritas, bahwa mereka harus menaati para klerus dan diaken, seperti halnya para rasul. Mereka juga seharusnya menganggap uskup sebagai tipe dari Bapa. Terdengar akrab ya. Juga perhatikan bahwa Ekaristi hanya sah jika uskup atau seseorang yang diberi kuasa oleh uskup yang merayakannya. Perhatikan, Ekaristi hanya sah. Ekaristi hanya sah. Sekali lagi kita dapat payung. Ekaristi hanya sah jika uskup atau seseorang yang diberi kuasa oleh uskup yang merayakannya. Dengan kata lain, orang yang memiliki imamat suci. Mereka memiliki sebuah konsili dan sebuah perguruan tinggi para rasul, dan tanpa hal ini mereka tidak dapat disebut sebagai sebuah gereja. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyediakan sebuah badan pengajaran dan itu berotoritas di dalam gereja, dan itu untuk mempertahankan kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ignatius bahkan menyebut gereja sebagai gereja Katolik. Santo Baptisku mengatakan, kalau gereja itu disebut sebagai gereja Katolik, kedengarannya seperti apa yang kita sebut hari ini sebagai magisterium gereja Katolik. Silakan, Anda mau bantah-bantah. Nggak usah kejang-kejang ya. Silakan Anda kejang-kejang menari-nari, silakan. Ignatius dari Antioquia mengatakan, ikutilah uskupmu, setiap orang dari kalian dengan taat, seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa. Taatilah para klerusmu juga, sebelum kamu menaati para rasul. Om, bila pendeta aja dimaki-maki kok om. Masa ada jemaat maki-maki pendeta? Ada om. Mesake ya. Jemaat wani ngonek-ngonek ke pendeta ya. Kalau kita apa? Ya umat Katolik dengerin. Taatilah para klerusmu. Dalam bahasa Jawanya, taatilah para romomu. Sebagaimana kamu menaati para rasul. Taat kamu sama romo-romo. Siap om, kita kan taat. Berikanlah kepada para diakenmu suatu rasa hormat yang sama, seperti yang kamu berikan kepada perintah Allah. Pastikanlah bahwa tidak ada langkah yang memengaruhi gereja yang pernah diambil oleh siapapun tanpa persetujuan uskup. Satu-satunya Ekaristi yang hendaknya Anda anggap sah, itu adalah Ekaristi yang dirayakan oleh uskup sendiri atau oleh seseorang yang diberi wewenang olehnya. Dengan kata lain, orang tertabis. Di mana uskup dapat dilihat, disitulah seharusnya semua umatnya berada. Sama seperti dimanapun Yesus Kristus hadir, jangan kejang-kejang ya, disitulah gereja Katolik berada, bro. Dimanapun Yesus Kristus hadir, disitulah gereja Katolik berada, bro.
Sekali lagi biar kupingmu panas. Dimanapun Yesus Kristus hadir, disitulah gereja Katolik berada. Ignatius surat kepada orang Smyrna tahun 110 Masehi yang terhormat Bapak Uskup Daniel Biantoro. Clear? Sebab apa? Sebab karena kamu tunduk kepada uskup, itu kamu sama seperti kepada Yesus Kristus. Maka kamu tampak olehku hidup tidak menurut cara hidup manusia, tapi menurut Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, supaya dengan percaya kepada kematiannya, kamu beroleh kelepasan dari maut. Karena itu, sebagaimana kamu memang hidup, maka tanpa uskup kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kamu juga harus tunduk kepada pastor, imam, klerus, romo. Bukan penilik jemaat ya, tak rubah ya. Klerus, imam. Saya ulang. Sebagaimana kamu memang hidup, maka tanpa uskup kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kamu juga harus tunduk kepada klerus atau imam. Sama seperti kepada Rasul Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita, yang di dalam Dia jika kita hidup, kita akan ditemukan. Demikian juga diaken-diaken sebagai pelayan-pelayan rahasia-rahasia Yesus Kristus haruslah dalam segala hal berkenan kepada semua orang. Karena mereka bukan pelayan makanan dan minuman, bro, bukan. Mereka itu pelayan gereja Allah. Dan oleh karena itu mereka terikat untuk menghindari semua dasar tuduhan atau terhadap mereka. Dan itu sama seperti halnya mereka akan melakukan api. Jelas? Tunduklah kepada klerus atau imam. Penilik lagi, lupa ganti. Tunduklah kepada klerus atau imam gereja. Nah, seperti kepada Tuhan. Umat Katolik taat ya kepada pastor kita. Itu seperti kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia menjaga jiwamu sebagai orang yang harus memberi bertanggung jawab kepada Allah. Ingat, beliau memperoleh in persona Christi loh ya. Kamu jangan macam-macam loh. Dikasih jengkol kamu nanti sama pastor loh. Nakal kamu. Romo, kasih jengkol Romo. Itu tertulis dalam Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 dibaca yang benar, Depon. Ojo panas kupingmu. Demikianlah kamu hidup bukan menurut cara hidup manusia, tetapi menurut cara hidup Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, supaya dengan percaya kepada kematiannya, kamu dengan baptisan mendapat bagian dalam kebangkitannya. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan, janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa pastor, tanpa romo, jelas, tanpa imam, tanpa klerus. Jangan sembrono. Dan hendaklah kamu juga tunduk kepada klerus. Bentar ya.
Aduh, ini mosku mana ini? Aduh. Sebentar Ibu Bapak. Piye sih? Dulu. Bisa ganti ya. Ini ada uskup ya. Uskup kan juga imam ya. Tapi uskup itu tabisan jabatan hierarki tertinggi. Bentar ya. Terbiasa LAI ini loh, penilik jemaat. Satu apa ya, bahasa LAI sekarang itu mudah-mudahan udah diganti belum ya. Penilik jemaat itu kan sebetulnya kan uskup itu. Mbok ketua LAI itu nganu itu loh. Rubah gitu loh, jangan penilik jemaat atau apa. Kalau penatua itu kan pastor toh. Kenapa harus dirubah ganti penilik jemaat gitu loh. Jadi nggak fokus toh saya tuh. Ulangi ya. Dan hendaklah kamu juga tunduk kepada uskup atau imam, sama seperti kepada rasul-rasul Yesus Kristus, yang adalah pengharapan kita, yang di dalam Dia, jika kita hidup, kita akan beroleh hidup di dalam Dia. Hendaklah kamu juga dalam segala hal menyenangkan hati para diaken, yang adalah pelayan-pelayan rahasia Kristus Yesus. Karena mereka bukanlah pelayan-pelayan makanan dan minuman, melainkan mereka pelayan-pelayan gereja-gereja Allah. Oleh karena itu mereka terikat untuk menghindari semua dasar tuduhan terhadap mereka, seperti halnya mereka menghindari api yang menyala-menyala. Biarlah mereka membuktikan diri mereka sendiri. Itu surat kepada gereja di Tralia tahun 110 Masehi Ignatius itu. Presbiter itu kan pastor. Misteri Kristus itu sebagai sakramen-sakramen. Jelas ya? Presbiter itu pastor, romo, dalam bahasa Indonesianya. Misteri Kristus itu artinya yaitu sakramen-sakramen yang tadi siang kita ungkap. Sakramen itu kasih karunia rahmat Allah, dan itu tanda yang nyata dari Allah. Jangan kayak Waldensian, 7 sakramen dipotong 2 sakramen. Hanya baptis dan ekaristi. Waldensian ini ngawur kok. Dengan cara yang sama, hendaklah setiap orang menghormati para diaken, sebagaimana mereka menghormati Yesus Kristus, dan sebagaimana mereka menghormati uskup sebagai tipe bapa, dan para presbiter sebagai konsili Allah, dan juga perguruan tinggi para rasul. Maksudnya perguruan tinggi para rasul ini dalam arti hal itu perkumpulan ya, magisterium gitu aja ya. Istilahnya apa? Gini aja, magisterium aja. Nah, gitu aja. Ini para uskup garis miring para rasul. Saya ulang, dengan cara yang sama hendaklah setiap orang menghormati para diaken, sebagaimana mereka menghormati Yesus Kristus, dan sebagaimana mereka menghormati uskup sebagai tipe bapa, dan para presbiter sebagai konsili Allah, dan magisterium uskup atau para rasul. Tanpa semua ini, itu tidak dapat disebut sebuah gereja. Kami yakin bahwa engkau menerima hal ini, karena kami telah menerima teladan kasih-Mu dan memilikinya dalam diri uskupmu. Sikapnya adalah sebuah pelajaran besar, dan kelemah lembutannya adalah kekuatannya. Aku percaya, bahkan orang-orang yang tidak bertuhan pun menghormatinya.
masih sama, surat kepada gereja di Tralia tahun 110, masih Ignatius. Ignatius paling banyak memang. Gereja mula-mula bukanlah sekelompok pengikut Kristen yang tidak terorganisir. Gereja mula-mula bukanlah denominasi-denominasi, sekte-sekte, bukan. Ataupun gereja mula-mula juga bukanlah suatu kelompok Kristen yang tidak terorganisasi. Gereja mula-mula sebuah kelompok yang betul-betul terorganisir, meskipun mereka sering mempraktekkan iman mereka di bawah tanah karena penganiayaan. Katakombe. Tidak ada faksi-faksi ataupun kelompok-kelompok sempalan, pecahan yang diizinkan untuk tetap beroperasi. Saya ulang, Om Erik gak enak, pedes banget. Tidak ada faksi-faksi atau kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang diizinkan untuk tetap beroperasi. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Ignatius, Santo pelindungku loh, jika Anda tidak bersatu dengan dan di bawah otoritas para uskup, maka Anda tidak mengikuti gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Nek pedes berarti kamu merasa. Kamu berarti sakit, obatnya itu merasuk. Tetapi kalau kamu tidak pedas, kamu tidak sakit, berarti kamu menikmati sukacita. Tetapi kalau kamu sakit, terkaing-kaing, terkejang-kejang, gidro-gidro, obatku merasuk. Berarti kamu merasakan gejolak obat itu masuk di dalam pikiran dan kolbumu. Kena kau sekarang. Dalam kemartiran Santo Polikarpus. Polikarpus ini murid Rasul Yohanes, itu ditulis sekitar 160 Masehi. Di sini kita dapat melihat bahwa gereja saat itu adalah gereja Katolik. Dan itu menunjukkan bahwa gereja dipandang sebagai gereja yang bersatu. Ora sempal-sempal, ora pecah-pecah, tapi bersatu. Jelas? Ora ono sempal-sempalan, ora ono. Dadine sempolan, makanan sempolan. Walah, baru awal literasi pedes-pedes to yo, Om. Lah piye meneh? Kemartiran ya tak ganti ya. Kemartiran. Dalam suatu kemartiran Santo Polikarpus, itu 160 Masehi. Di sini kita melihat gereja saat itu adalah Katolik. Dan itu menunjukkan bahwa gereja dipandang sebagai gereja yang bersatu. Aku kan ya nggak salah toh berkali-kali ngomong rantai kekristenan teratas itu Katolik. Nah Yesus itu Katolik kok. Obatku merasuk nggak ini? Merasuk Om. Kejang-kejang aku Om. Nah, bagus. Kita lihat kemartiran Polikarpus. Ketika akhirnya ia mengakhiri doanya, setelah mengingat semua orang yang pernah menghampirinya, orang kecil dan orang besar, yang terhormat dan yang tidak terhormat, dan seluruh gereja Katolik di seluruh dunia, tiba saatnya untuk berangkat. Maka mereka menempatkannya di atas seekor keledai dan membawanya ke kota pada hari Sabat yang agung. Kemartiran Polikarpus 160 Masehi. Kita juga bisa melihat dalam tulisan Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi. Bapak Uskup Daniel Biantoro, ini belum skisma Bapak. Kita juga melihat dalam tulisan Santo Irenaeus tahun 180 Masehi bahwa ia merujuk kepada gereja yang bersatu. Suatu catatan penting, dan tulisan ini berasal dari suratnya yang berjudul Melawan Agen Heresi, Melawan Ajaran Sesat.
Dalam surat tersebut, Irenaeus menunjukkan bahwa siapapun yang mengajarkan Injil di luar gereja Katolik adalah ajaran sesat. Siapapun yang mengajarkan Injil di luar dari kesatuan gereja Katolik berarti mengajarkan sesat. Umat Katolik si mane kuat tok kluyuran yang proti-proti melu debat karo seberang. Oh, ketemu aku tak baptis ulang, kamu tak gawe bacem kamu nanti. Umat Katolik keluyuran yang proti-proti debat karo seberang gak menentu. Keplak-keplok tok we. Perdalam imanmu sing tenanan. Kita masuk Irenaeus. Siapa nih ngomong Irenaeus? Irenaeus itu siapa itu? Irenaeus. Gereja Katolik memiliki satu iman yang sama dan itu di seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Irenaeus dalam bukunya Again Heresy 1, chapter 10, tahun 189 Masehi. Bang DKJ bisa minta ban ini enggak, Bang? Wani piro? 100 triliun setengah ini, literasi ini. Ya bisa lah, kamu nomor teleponmu berapa, emailmu berapa, aku nggak tahu kok. Cinta Teva, tak kasih susu keju kamu nanti. Tinggalkan nomor teleponmu berapa. Itu kan ada emailnya Cinta Teva, kamu email aja. Ini ya tulisan Irenaeus. Karena kita memiliki bukti-bukti seperti itu, maka tidak perlu mencari kebenaran di antara orang lain yang mudah diperoleh dari gereja. Karena apa? Karena para rasul seperti orang kaya yang menyimpan uangnya di bank, menyerahkan kepada gereja segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran. Sehingga setiap orang, siapapun yang mau, dapat menimba air kehidupan darinya. Tak kasih Cinta Teva, ini aku disuruh bagikan, ya tak bagikan. Ini kan tak bagikan lewat YouTube, Tony. Karena dialah pintu masuk ke dalam hidup. Semua yang lain adalah pencuri dan perampok. Yang lain itu pencuri dan perampok. Kamu kok merampok dan mencuri punya aku toh, bos. Aduh. Kamu mencuri, kamu merampok, kamu memfitnah aku malah. Aduh. Ambiar aku nih. Di mana itu? Hei. Semuanya itu pencuri dan perampok. Karena itu, kita harus menghindarinya. Tetapi memilih hal-hal yang berkaitan dengan gereja, dengan penuh ketekunan, dan berpegang teguh pada tradisi kebenaran. Karena bagaimanakah kasusnya? Seandainya ada perselisihan mengenai suatu pertanyaan penting di antara kita. Tidakkah kita harus berpaling kepada gereja-gereja yang paling kuno? Yang dengan mereka para rasul senantiasa berhubungan dan belajar dari mereka apa yang pasti dan jelas sehubungan dengan pertanyaan ini? Karena bagaimanakah jadinya jika para rasul sendiri tidak meninggalkan tulisan-tulisan kepada kita? Bukankah dalam hal ini kita harus mengikuti jalannya tradisi yang telah mereka wariskan kepada orang-orang yang telah mereka serahkan kepada gereja? Noh tuh. Gimana tuh? Apakah dia mengatakan bahwa kita harus berpegang pada tradisi kebenaran? Yes. Benar. Dan bagaimana dia mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan perselisihan dan pertanyaan tentang apa yang harus kita percayai?
kita harus berpaling kepada gereja-gereja kuno yang pada saat ini dalam sejarah hanya berusia sekitar 200 tahun. Tetap saja itu adalah waktu yang lama. Namun di sini kita berada 2000 tahun kemudian. 2024 tahun kemudian. Dan mereka yang berada di luar gereja Katolik tidak mengikuti nasihatnya, saudara-saudara. Ada amin, saudara-saudara? Amin, beli petis, Pak. Di sini kita berada 2024 tahun kemudian. Dan mereka yang berada di luar gereja Katolik tidak mengikuti nasihatnya. Jadi sekarang kita beralih ke Tertullianus. Tertullianus menunjukkan di sini dalam tulisannya resep melawan bidat. Tak kasih resep untuk melawan bidat. Sekitar tahun 200 Masehi. Bahwa gereja yang dimaksud itu adalah gereja Katolik. Sudah 100 tahun sejak Ignatius dari Antioquia pertama kali mencatat bahwa gereja disebut sebagai gereja Katolik. Sayang sekali Tertullianus tidak mengindahkan nasihatnya sendiri. Ketika Tertullianus kemudian menyerah pada ajaran sesat Montainisme. Sebuah ajaran sesat yang mengklaim bahwa pewahyuan kebenaran terus berlanjut setelah zaman para rasul. Tertullianus, kita lihat. Yo gerah yo, berarti obatnya merasuk tuh, Bos. Berarti obatnya merasuk itu. Karena kepanasan. Kalau panjenengan minum jamu, minum obat kan pasti merasuknya rasanya ada yang celekit-celekit, ada yang gimana lah kan itu. Itu efeknya obat seperti itu. Tertullianus. Di manakah Marcion saat itu? Nahkoda kapal Pontus, murid Stoicisme yang bersemangat, murid dari Stoicisme yang bersemangat, Gnostik ini. Di manakah Valentinus saat itu murid Platonisme? Karena jelaslah bahwa orang-orang itu hidup tidak begitu lama. Pada masa pemerintahan Antoninus untuk sebagian besar, dan bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang percaya pada doktrin gereja Katolik di dalam gereja Roma di bawah episkopat Eleuterus yang diberkati. Sampai karena keingintahuan mereka yang terus-menerus gelisah, yang dengannya mereka bahkan mengikuti saudara-saudara, mereka diusir lebih dari 1 kali. Tahun 200 Masehi. Judul bukunya Resep Melawan Bidat. Santo Clement dari Alexandria menjelang akhir abad kedua dan awal abad ketiga berbicara mengenai bagaimana gereja memiliki hierarki uskup, imam, dan diaken. Sekali lagi ini terjadi sebelum gereja diklaim telah dikorupsi oleh Konstantinus. Jadi sebelum ada klaim-klaiman itu sudah ada tertulis memiliki hierarki uskup, imam, dan diaken. Jelas? Jelas, Om? Clemens dari Alexandria. Banyak nasihat lain untuk orang-orang tertentu yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Beberapa untuk prebister, beberapa untuk para uskup dan diaken, dan yang lainnya untuk para janda. Yang akan kita bahas di tempat lain. Tahun 191 Masehi. Bahkan di sini, di dalam gereja, gradasi uskup, prebister, dan diaken, menurut pendapat saya adalah tiruan dari kemuliaan kemalaikatan dan pengaturan yang menurut kitab suci menanti mereka yang telah mengikuti jejak para rasul dan yang telah hidup di dalam kebenaran yang sepenuhnya sesuai dengan Injil. Itu pasca berarti menjelang tahun 202 Masehi ya. Sebelum itu berarti pertengahan ini, mau masuk tahun 202 Masehi awal. Sekitar 100-an akhir lah.
Berikut ini Santo Hippolytus membahas bagaimana uskup menabiskan para imam dan diaken dengan penumpangan tangan, dan bagaimana hanya para uskup yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Sekali lagi, ini terjadi 100 tahun sebelum Konstantinus menjadi kaisar. Ini sebelum Konstantinus, ini sudah ada tabisan tumpang tangan itu. Kan Tuhan Yesus sendiri kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Hal ini penting untuk diingat, karena hal ini sama persis dengan bagaimana para uskup saat ini menabiskan imam. Kita bisa melihat di YouTube bagaimana cara Bapak Uskup menabiskan para imam-imam itu, tabisan imamat. Masuk Hippolytus. Ketika seorang diakon akan ditabiskan, ia dipilih dengan cara seperti yang telah disebutkan di atas. Uskup sendiri yang menumpangkan tangannya ke atasnya, seperti yang telah kami tetapkan. Dalam penabisan seorang diakon, inilah alasan mengapa uskup sendiri yang menumpangkan tangannya ke atasnya. Ia tidak ditabiskan untuk imamat, tetapi untuk melayani uskup dan memenuhi perintah uskup. Ia tidak mengambil bagian dalam dewan klerus, tetapi ia harus mengurus tugas-tugasnya sendiri dan harus memberitahukan uskup tentang hal-hal yang diperlukan. Akan tetapi terhadap seorang presbiter atau imam, biarlah para presbiter memaksakan tangan mereka karena kesamaan roh para klerus. Berarti in persona Christi maksudnya ya. Meskipun demikian, presbiter hanya memiliki kuasa untuk menerima roh dan bukan kuasa untuk memberikan roh. Itulah sebabnya seorang presbiter atau pastor tidak menabiskan para pastor juga. Karena pada penabisan seorang presbiter hanya memeteraikan, sementara uskup menabiskan. Itu masuk dalam tradisi apostolik tahun 215 Masehi itu. Terakhir kita sampai pada Santo Cyprianus dari Kartago. Di sini Santo Cyprianus menulis mengenai kesatuan gereja di tahun 251 Masehi. Kita juga dapat melihat bahwa ia juga mengacu pada Matius 16 ayat 18-19 yang berbicara mengenai bagaimana gereja akan dilindungi oleh Roh Kudus agar tidak dikuasai oleh perpecahan dan dari kesalahan pengajaran. Perhatikan, meskipun gereja telah mengalami pemisahan dan perpecahan melalui pemberontakan Protestan dan perpecahan yang memisahkan timur dan barat, perhatikan, Gereja Katolik yang esa masih tetap berdiri dan tanpa keraguan merupakan pilar kebenaran terbesar di dunia. Asik. Jos coy. Perhatikan ya, ini takbal ya, bagus ya. Ya Om, itu bagus Om. Takbal nih. Yap. Ini warnanya beda dong. Nah. Oke. Meskipun gereja telah mengalami pemisahan dan perpecahan melalui pemberontakan Protestan dan perpecahan yang memisahkan timur dan barat, gereja Katolik yang esa masih kok tetap berdiri sampai sekarang. Dan tanpa keraguan merupakan pilar kebenaran terbesar di dunia. Nggak percaya? Ya silakan buka data apa itu? Alah, lupa aku namanya. Data statistik jumlah umat beragama di dunia. Sana cari sana, di kantor kecamatan ada itu. Kalau tidak di kantor kelurahan ada itu. Kita masuk Cyprianus dari Kartago. Umat Katolik itu terbesar, terbanyak di dunia sampai sekarang. Cyprianus dari Kartago. Pasangan Kristus tidak dapat dicemarkan. Ia tidak tercemar dan murni. Ia hanya mengenal satu rumah. Ia hanya mengenal satu rumah. Adakah orang yang percaya
bahwa kesatuan yang berasal dari kekuatan ilahi ini yang terkait erat dengan sakramen-sakramen ilahi dapat dipecah belah di dalam gereja dan dipisahkan oleh perpecahan kehendak-kehendak yang saling bertabrakan. Barang siapa yang tidak memegang kesatuan ini, tidak memegang hukum Allah, tidak memegang iman Bapa dan Anak, tidak memegang hidup dan keselamatan. Halo, ini tahun 251 Masehi loh nih. Gimana kau? Di mana kau? Di sana Petrus berbicara. Di sana Petrus berbicara. Saudara-saudara, perhatiin jangan cerewet di live chat. Di sana Petrus berbicara. Yang di atasnya gereja dibangun. Mengajarkan dan menunjukkan atas nama gereja. Bahwa meskipun banyak orang yang memberontak dan sombong, congkak, angkuh. Yang tidak mau mendengar atau taat. Akan murtad. Tetapi gereja tidak akan menyimpang dari Kristus. Dan merekalah gereja. Yaitu umat yang satu. Yang bersatu dengan imam dan kawanan domba yang taat kepada gembalanya. Tidak pecah-pecah tak iya tadi sempalan-sempalan tidak ada. Nyewa-nyewa ruko, nyewa-nyewa mall tidak ada. Menggunakan rumah jemaat tidak ada. Dari situlah kamu harus tahu bahwa uskup ada di dalam gereja dan gereja di dalam uskup. Dan barang siapa tidak bersama uskup, berarti ia tidak berada di dalam gereja. Dan bahwa mereka yang memuji-muji diri sendiri dengan sia-sia, yang merayap masuk, yang tidak memiliki kedamaian dengan para imam Allah, dan menyangka bahwa mereka berkomunikasi secara diam-diam dengan beberapa orang, sedangkan gereja yang Katolik dan satu tidak terpecah. Dan tidak terpecah-pecah. Tetapi sungguh-sungguh terhubung dan diikat oleh semen para imam. Tahu semen enggak? Semen aja enggak usah sebut merek ya, aku enggak mau promosikan. Yang diikat oleh kekuatan, keeratan para imam yang bersatu dengan yang lain. Surat ini tahun 253 Masehi oleh Cyprianus dari Kartago. Ini bukanlah daftar lengkap tulisan-tulisan pra-Konstantin yang menunjukkan bahwa gereja itu satu, kudus dan apostolik. Tetapi memberikan gambaran yang baik mengenai bagaimana para bapak gereja awal itu melihat gereja di zaman mereka. Dan itulah yang terlihat seperti gereja Katolik saat ini. Bukan bangunannya, bukan. Tetapi apa? Unity, kesatuannya. Tetapi apa? Hierarkinya. Tetapi apa? Otoritasnya. Lah kalau tidak ada kesatuan sempal, pecah. Nggak ada hierarkinya aja dilawan kok. Dionek-onek dimaki-maki kok pendetanya kok. Lah kamu bukan pendetaku kok. Aku punya hak untuk maki-maki kamu tuh, tepuk jidat aku. Jabang bayi. Wong Kristen kok kayak ngono tuh. Tak kayak katul kamu nanti. Hanya ada dalam gereja yang seperti inilah di mana ayat-ayat kitab suci memiliki keabsahan dan masuk akal. Ayat 15, perhatikan. Ayat 15. Jika saudaramu berbuat dosa, pergilah dan beritahukanlah kepadanya kesalahannya di antara engkau dan dia sendiri. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah memenangkan saudaramu. Ayat 16. Jika ia tidak mau mendengarkan, ajaklah seseorang atau dua orang saksi lain
supaya setiap perkara ditetapkan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, beritahukanlah kepada gereja. Dan jika ia tetap tidak mau mendengarkan gereja, perlakukanlah dia sama seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius 8, 18, ayat 15 sampai 18. Perhatiin poin-poin terakhir. Jika gereja tidak bersatu, ke gereja manakah saya akan membawa saudara saya jika ia tidak mau mendengarkan saya mengenai dosanya? Ternyata dan ternyiti Injil Matius 18 di ayat 15 sampai 18 itu memukul telak di dalam suatu poin yang ini. Perhatiin. Jika gereja tidak bersatu. Pertanyaannya, saya membawa saudara saya ke gereja manakah? Jika ia tidak mau mendengarkan saya mengenai dosanya, apakah ke Yohanes Pembaptis? Apakah ke episkopal? Apakah ke presbyterian? Apakah ke Calvinis Reform? Apakah gereja non-dominasi di ujung jalan? Apakah saya mengatakan ini menjadi musuh untuk kamu? Apakah saya menyampaikan ini menjadi sakit hatimu terus kamu mempunyai dendam dengan aku? Ayat ini hanya masuk akal jika Anda memiliki satu gereja dan itu yang bersatu sebagai pelindung kebenaran Allah yang sejati di bumi. Dan itu didukung ketika Anda membaca kutipan-kutipan dari penulis Kristen yang paling awal. Seperti Paulus. Di sini Paulus buktikan, yaitu gereja adalah pelindung kebenaran tanpa keraguan. Tetapi jika aku harus menunda-nunda, engkau harus tahu bagaimana harus bersikap dalam rumah tangga Allah, yaitu gereja yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15, salve, shalom, dan berkah dalam. Linknya silakan Anda screenshot. 3, 2, 1, go. Kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih atas support dukungan Ibu Bapak semuanya. Tadi ada di live chat mengatakan semakin hari tambah tahun DKC tim semakin menukik pengajarannya. Iya. Kenapa menukik? Karena kami ingin menyelamatkan saudari-saudara saya yang terpisah biar paham akan kekristenannya. Baru Waldensian atau Waldensis atau Waldunsus sudah kejang-kejang. Tidak siap menerima kenyataan. Itu tugasnya para pendeta untuk menjabarkan itu. Ya, kita hanya menyampaikan historikalnya seperti ini. Jangan diingkari. Yesus itu Katolik. Mendirikan rumah gerejanya itu Katolik. Pahami dulu makna Katolik. Terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan selalu. Coy.